Awal-awal kayak masuk pondok kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 5. Wah. Sampai acara drama arena loh ya. Orang-orang pasti kira, Pak Epi pasti dulu MC ya drama arenanya, enggak. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haramain Podcast. Berbicara baik, benar, dan bermanfaat. Kali ini bersama saya, Khairsya Istiqomah, yang alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial, yakni seorang motivator terkenal, seorang MC di Istana Negara, dan seorang voice over. Nah, penasaran banget kan siapa beliau? Tapi sebelumnya, spesial banget ya, karena episode kali ini tayang dengan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, yaitu tanggal 28 Oktober 2025, untuk kembali mengingat semangat para pejuang di era 1928. Bahwa semangat mereka bukan cuman hanya tentang satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Tetapi juga tentang tekad untuk berkontribusi dan berjuang di bidangnya masing-masing. Dan berbicara soal semangat pemuda, hari ini kita kedatangan sosok yang sangat inspiratif. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Modern Gontor yang dikenal sebagai MC kenegaraan, trainer komunikasi, motivator nasional, sekaligus voice over. Wow, tepuk tangan dulu untuk beliau. Oke, nah di sini kita bicaranya tentang voice over ya, Ustadz. Nah, voice overnya itu bukan yang kaleng-kaleng ya guys. Jadinya di sini voice overnya itu sering banget kita dengar. Nah, jadinya bisa antum contohkan gitu, Ustadz, supaya nanti dikiranya kita buat-buat cerita nih tentang voice over ini. Siap. Terima kasih ya buat Haramain Radio and Podcast ini. Voice over itu bagian dari public speaking. Voice over itu bagian dari broadcasting. Jadi ketika masuk ke ranah voice over, di situ kami belajar bagaimana mengolah vokal. Dan salah satunya adalah yang saya masih ingat di salah satu media televisi nasional, kita take vokal just for second, hanya 4 detik loh, Cah. Wow. 4 detik, dan itu menjadi apa ya? Menjadi portofolio bagi kami untuk mengembangkan lagi di ranah voice over ini di beberapa produk, iklan TV nasional dan radio. Wah, keren banget berarti ya. Itu 4 second. 4 second. Detik berarti ya, Ustadz. Detik, wah, ya. Keren banget sih kalau cuma 4 detik. Wah, oke. Tadi kita belum perkenalan ya, Ustadz, langsung aja itu gitu. yang mana tunggu dari tadi. Maaf ya. Oke, kita lupa. Inilah dia, Ustadz Happy Chandra M.Ikom ya. Beliau seperti yang sudah saya sebutkan tadi, trainer motivasi di berbagai macam. Ini yang untuk ke Haramain sudah yang ke berapa kali, Ustadz? Ini yang ketiga kali kami datang ke Yang ketiga kali. Tapi ke Lombok 7 kali, nak. 7 kali, wow. Berarti sudah kemana aja di Lombok? Lombok sampai ke Iqmal. Wow, udah tahu Iqmal ya? Tahu Berarti lah. udah kental banget berarti ini. Tahu lah, kita Lombok banget. Hanya ngopi aja sih di sana sedikit gitu. Rinjani kan, habis itu balik lagi. Wah, udah keren banget. Ini dari kostumnya aja udah kelihatan. Oh, Lombok menyesuaikan. banget. Wow. Ini kostum Lombok kan? Iya betul, Oh, itu songketnya. Nah, ini kita nih orang Lombok tapi nggak pakai kostum Lombok gitu ya. Nggak Cinta apa-apa. Lombok, cinta Iya, Lombok. cinta Lombok. Wow. Oke, jazakillah ya sebelumnya Ustadz sudah berkenan hadir di podcast kami hari ini gitu. Kalau boleh kita mulai dari awal ya Ustadz. Siap. Ini pertanyaan yang emang benar-benar tiang rasa juga emang benar-benar ingin ditanyakan langsung kepada antum gitu. Oke. Antum kan berasal dari lingkungan pondok pesantren ya Ustadz. Apa yang pertama kali membuat antum itu sadar bahwa ternyata bakat dan passion antum itu berkiprah di dunia komunikasi dan public speaking? Apakah itu dimulai sejak dulu antum mondok atau mungkin justru tumbuh seiring dengan berjalannya waktu? Silakan Ustaz. Good question, Cah. Jadi awal-awal dulu kami masuk ke pondok itu nggak ada yang tahu kalau kita punya bakat di ranah MC. Oh gitu. Awal-awal kayak masuk pondok kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 5. Wah. Sampai acara drama arena loh ya. Orang-orang pasti kira, Pak Epi pasti dulu MC ya drama arenanya, enggak. Oh gitu. Saya bagian konsumtor, Cah. Oh. Jadi saya bawa piring. Dalamnya ada kue wafer gitu kan. Iya. Keliling ke penonton. Serius. Pas kelas 6 nah baru. Pas kelas 6 baru muncul lah itu talent. Jadi ketika kami di satu organisasi ya. Kismuli Lam namanya. Iya. Bagian announcing. Nah disitulah kami mengasah kiprah kami sebagai announcer.
MC, announcer satu frame. Waktu kami berkiprah sebagai Kismul Ilham. Itu tahun 2000. Disitulah kami 25 mengasah tahun vokal yang kami lalu. sampai muncul audio mahfuzat itu. Oh. 25 tahun yang Iya, lalu. iya, Cak, iya. itu. Itu Mahfuzat. suara zaman jahiliyah, Cak. Ya, jahiliyah nggak tuh? Tapi masih diputar sampai sekarang. Keren Masih banget diputar sampai berarti. sekarang. Wow. Jadi awal-awal dulu kami nggak kedetek kalau kita punya talent di ranah MC. Hebatnya pesantren ya, termasuk di Nurul Haromen. Jadi pesantren itu punya intuisi, Intuisi. punya basiro. Caca masuk ke pondok dulu awal-awal kan nggak mungkin langsung bisa jadi host, Iya, jadi MC betul. nggak kan? Iya, Mas. Tapi seiring waktu, alam pondok itu yang meng-create dia untuk menjadi orang yang sesuai dengan talentnya. Sampai hari ini. Wow, seperti itu. Berarti dari kelas 1 sampai kelas 5 itu belum kelihatan. Belum. Kayak gitu. Belum. Oh, berarti di sini itu diberikan tanggung jawab. Betul. Nah, dari Kismu Dari Iklan situ, itulah. dari Kismu Iklan. Nah, terbiasa untuk ngomong tampil. sampai akhirnya sadar juga bahwasanya Itu adalah bagus passion juga kita. nih suara gue Iya. gitu kan. Di situ loh baru Kayak ketemu. gitu. Oh, banyak asik juga di dunia announcing ini kan. Kayaknya feel-nya Voice over kayak gitu ya berarti. Oke, tadi belum ya, kita belum dicontohkan ini. Apa Contoh voice overnya. Contoh ya? Iya. Contoh, Nurul Haromen untuk Indonesia. Wah. Contoh nih, Nurul Haromen untuk Indonesia. Wah, keren banget. Itu cuman berapa second jadinya? Hah? 5 second. Hitunglah Cak itu dan Oke. acara ini dipersembahkan oleh Haromen Bakery. Bakery. Wah. Dapat. Oke, keren Itu banget. tim multimedia berarti. langsung wah ini boleh nanti dibuat highlight. Iya, nih. highlight langsung aja gitu. Nggak perlu amplop di belakang. Aman, ya? aman, aman, Cak, aman. Cak. Lanjut ya. Oke, sudah kalau gitu. Menarik banget ya. Berarti ini Ustaz berawal dari dunia ranah Yes, pondok pesantren ranah gitu pondok kan. pesantren. Soalnya nih Ustaz, banyak MC atau public speaker itu muncul dari seminar-seminar mahal Serius betul. dan pelatihan profesional. Sementara antum justru berasal dari lingkungan pondok pesantren kayak begitu kan. Pernah nggak sih antum itu ngerasa minder atau down gitu? Dan bagaimana cara antum membangun mental juang agar tetap percaya diri seperti layaknya sekarang? Pernah lah Kak. Semua maksudnya yang berada di titik itu pernah. Ya Allah, yang lain ikutan kursus gitu kan, kursus. Mereka ikut pelatihan MC. Sedangkan kita nih otodidak di pesantren kan. Kita nggak ada coach yang profesional di bidang itu. Nah sekarang yang melatih aneh bagian pengasuhan. Oh Dan iya. dia bukan MC pula. Betul. Dia ceritanya ini ada referensi dari mana kan ya. Tapi ya sering waktu ya, Masya Allah ya. Ketika materi ke-MC-an saya bawa keluar, di situ saya belajar banyak lagi dari para talent-talent itu. Para mentor-mentor yang udah profesional. Kami belajar banyak lagi. Maka ungkapan mahfuzat itu keren, Cak. Satubdila kal ayyam makun tajahil. Akan ada masa, suatu saat akan ada yang mengabarkan kalau kamu itu harus belajar lagi gitu. Jadi ilmu ke-MC-an yang selama ini kami dapatkan di pondok, oh masih kurang ternyata. Ketika kami keluar, mentor-mentor itulah yang akan jadi referensi bagi kami. Down oke lah awal-awalnya ya. Iya, Tapi lama-lama wah kita harus kita download lah gaya bicara dia, kita download materi ke-MC-an dia, dan kita sinergi kolaborasi dengan mereka. Itu yang buat kita survive sampai hari ini. Kolaborasi dengan talent-talent yang lain. Keren banget. Berarti walaupun sampai sekarang, ini berarti antum mengajarkan pada kita bahwasanya mau sebesar apapun, mau sudah sampai manapun ya, Betul. kita harus tetap belajar. Kita belajar. Kayak gitu. Nggak berhenti itu. Wow, keren banget berarti. Berarti sempat down, cuman bukan down itu bukan dijadikan alasan untuk Iya. kita untuk berhenti kayak Untuk gitu. mundur kan. Betul. Jadi kami dan tim itu punya prinsip lebih baik melangkah walaupun satu langkah. Itu lebih baik daripada jalan di tempat. Betul. Apalagi mundur. Jadi ketika ada sesuatu yang tadilah ada ini mereka senior kita nih gitu kan. Mereka ini udah lebih profesional. Itu sebenarnya energi negatif kita aja gitu kan, perasaan kita aja. Pas ini waktu ternyata pas kita udah perform, orang-orang itu bilang apa? Iya, Mas, keren kayaknya banget. harus belajar yang orang mental nih gitu aja. Lalu kebalik Mas, ente ini udah certified gitu kan MC-nya. Enggak, tapi ya itulah kelebihan pondok. Di pondok itu Kak, no teori. Ya kan? Iya, betul. Otodidak. Otodidak, tampil aja dulu. Tampil Nah, aja. di luar sana belajar dulu, baru tampil. Baru tampil, betul. Akhirnya mereka nggak bisa tampil. Udah harpas duluan. Bebas duluan. Iya. Anak pondok itu tampil aja dulu. Tampil aja dulu. Entar urusan Gimana nanti itu? iya, yang penting maju aja Maju gitu. aja dulu. Nah itu yang mungkin jadi basic kita ya. Iya, keren banget. Emang begitu ya kita
seperti yang antum pernah sampaikan bahwasanya semakin kepepet kita sebagai seorang anak pondok, nah ide-ide itu akan semakin semakin kepepet loadingnya cepat. iya, semakin kepepet loadingnya cepat. Oke, Ustadz. Nah, jadinya ini Ustadz ini sudah 2 hari berada di Nurul Haramain ya, Ustadz? Benar, 2 hari. Wow, Nggak 2 terasa ya? hari ya, nggak terasa Udah betul kan? berbalik kita nih, udah berbalik kita. Iya, karena Nurul Haramain identik dengan kampung damai, Ustadz. cantiknya, Gitu, kampung damai. damai. Makanya sih antum ngerasa kayak nggak ada rasanya nih, udah 2 hari kayak Iya, gitu kan? terasa. Betul. Setelah 2 hari berinteraksi dengan para santri di pondok ini, baik itu santri dan santriwati, terus ada asatis juga yang menemani antum selama ini, kira-kira kesan apa yang antum dapatkan gitu? Karena kalau melirik dari fasilitas, kami tidak bisa memberikan antum fasilitas semewah yang antum dapatkan di Istana Negara ya, kayak gitu. Mungkin kesan atau apa Ustaz gitu. Jadi gini, kita rindu lah, maksudnya alam Nurul Haramain udah hampir 10 tahun ya kita ke sini ya. Jadi ketika ketemu kawan-kawan di sini, ya kehangatan yang kami dapat. Kehangatan, humble, friendly semuanya kan. Dan tak ada perbedaan lah, mau senior, mau junior, semua mereka satu frame di Nurul Haramain ini. Dan termasuk di acara-acara juga sinergi dengan tim media, tim audio. Itu tuh jadi booster bagi saya tuh jadi booster. Kalau saya main sendiri tanpa komunikasi dengan mereka yang di belakang-belakang ini, nggak bakal go tuh acara. Betul. Jadi suksesnya sebuah event, sukses sebuah acara karena kita sinergi dengan teman-teman yang ada sekelilingnya. Kerja tim ya Ustaz. Betul, kerja teamworknya yang dahsyat gitu. Jadi nice lah. Cuma ada sesuatu yang unik hari ini. Apa itu? Kalau kemarin abada subuh, anak keliling, kami nggak mengenal santri itu. Santri pun nggak mengenal ini siapa gitu ya. Iya. Nah, kalau tadi saya keliling, oh heboh anak-anak. Oh gitu. Udah minta tanda tangan nggak itu? Tangan sebagai kok kemarin cuek-cuek aja kok jalannya. Aja kami ngobrol tuh sama santri di mini soccer ya. Ngobrol sama santri, justru feedbacknya berarti gol nih acara kemarin. Betul. Nah, mereka bertanya di situ, tapi boleh nggak saya tanyain langsung bertanya. Sudah ada interaksi berarti. Interaksi gitu. awal-awal pada cuek tuh, Iya. gitu masing-masing. Karena emang benar berarti tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak tahu juga tak gitu tahu. kan. Nah, setelah acara seminar kemarin, mereka akhirnya tahu Ya, bahwasanya tahu tuh. ini loh dia pengisi TV One, pengisi Mahabharata gitu. Jadinya Jadi heboh ya. iya kan. Kejadian langka atau sesuatu yang langka gitu bisa ketemu gitu kan. Biasanya kan antum di balik layar gitu. Nggak banyak yang tahu. Tapi sekarang kita antum berdiri di sini di Masya hadapan Allah. Alhamdulillah. Ana On gitu air, kan. on air. Iya, keren banget kayak gitu. Oke, Ustadz. Nah, kalau tadi kan kita bicaranya itu tentang apa kesan yang antum dapatkan di pondok ini gitu. Nurul Haramain. Iya, betul. Setiap tempat itu kan punya ruh dan punya karakter tersendiri. Pasti. Nah, pasti. kalau menurut antum nih, Nurul Haramain ini ruhnya seperti apa sih? Gitu. Dan karakternya seperti apa? Dan bagaimana ruh itu dan karakter yang ada di pesantren kita ini itu bisa menjadikan kaderisasi untuk masa depan kayak gitu sih. Ini yang penting nih. Jadi pesantren itu ada yang berdiri dengan bangunannya, tapi nggak ada ruhnya. Ada juga yang pesantren dia berdiri dengan ruh mahadnya, seorang leadernya yang anak dapat selama ada di Nurul Haramain ya. Selama udah sekian kali kami datang ke sini tuh figur sang leader. Figur sang leader. Figur sang leader, figur sang kiai yang Masya Allah beliau nih. Dengan simplicity, kesederhanaan, basato, kesederhanaan. Itu yang memberikan energi yang dahsyat loh. Maksudnya beliau ini anak kenal sejak 2015 ya waktu itu. Kami membayangkan figur sang kiai yang kayaknya anak susah untuk ketemu beliau. Betul, gitu. sungkan. Untuk ngobrol sungkan. Tapi ketika beliau buka forum untuk ngobrol dengan kami, itu ada energi yang ya Allah, ini seperti abang ketemu dengan adek. Aduh. Sangat betul berarti. Masya Allah, antum nih Ustadz Nana bilang. Jadi itu yang membuat sesuatu yang mengesankan bagi kami dan itu akan terus transfer kepada seluruh insan-insan di dalamnya gitu loh. Dengan kesederhanaan beliau, dengan ruh seorang leader, maka ruh mahan pun akan terbentuk dan itu akan tertransfer ke seluruh kader-kader yang ada di bawahnya. Yakin itu. Wah. Itu dia Ustadz. Makanya ketika kemarin itu ada isu yang menjelek-jelekan kiai, di sana kami juga sempat kayak
itu bukan sosok yang kami lihat dari leader kami yang ada di sini kayak gitu. Itu Jauh. karena beliau mencontohkan kepada kami dan ikut terjun bersama kami, tidak seperti yang dikabarkan di luar sana. Betul. Seperti itu. Itu dia ya, Dan betul ini sekali. udah apa ya? Profil potret Nurul Haromain yang harus bertahan sampai kapanpun. Jangan sampai berubah dengan Iya. apa bi'ah dan vibes yang dapat. Wah, doakan Ustaz. Amin ya. Semoga kami bisa terus melebarkan sayap. Iya, dan bertahan. Amin, amin. Kalau kita bicara soal santri dan peran pemuda hari ini ya, Oh, iya. kebetulan hari ini kan Sumpah Pemuda nih Ustaz, Iya. 28 Oktober. Dan orang jarang yang ngeh loh hari ini hari Sumpah Pemuda. Iya kan? Karena emang ya jalan-jalan aja gitu. Apalagi mungkin kalau di sekolah negeri mungkin emang Iya. kerasa gitu ya. Ada perayaan upacaranya ya. Iya gitu. Tapi ini kan kita lingkungan pesantren gitu. Iya, kita Hari Pemudanya itu setiap hari gitu. Betul, setiap detik Rasanya ya. iya setiap detik. Apalagi ini jiwa-jiwa pejuang gitu. Iya. Bagaimana Ustadz melihat posisi santri di tengah tantangan modern saat ini? Santri itu kan ada yang mengibaratkan gini Kak. Sun itu adalah matahari. Tree itu artinya ibaratnya adalah sebuah pohon. Matahari dan pohon itu sinergi dia. Iya. Matahari menyinari setiap harinya dan pohon itu akan tumbuh berkembang karena efek matahari itu. Wow. Nah, kami pernah membedah kata santri ini loh, dengan filosofinya masing-masing. Wow. Maka yang namanya santri, dia harus menembus ruang dan waktu sampai kapanpun. Masya Allah. Mereka adalah generasi Z, generasi Alpha hari ini, yang kita ajar loh, Ca. Dan suatu saat mereka akan mengepakkan sayapnya di luar, menjadi generasi yang solih di kulit zaman memakan gitu loh. Wow. Dia bukan hanya bersinar di Nurul Haromain, tapi negeri ini pun rindu mereka loh. Wow. Ya kan? Iya betul. Keren banget tuh kalimat ini, Ca. Buat status dewa aja, Cok, ini kan. Iya. Status WA nggak tuh? Bener ya? Iya. Karena mereka mengiranya mungkin, coba deh tanya santri. Pak Happy, saya masih bingung, nanti saya keluar dari Nurul Haromain mau jadi apa? Oh itu energi negatif, Ca. Maksudnya, Kak, selama berada di pondok udah nyelam aja dulu. Iya. Kau akan merasakan energi kiai, doa kiai. Nanti biar Allah aja yang menggerakkan. Nah nanti ketika mereka udah di luar, di zaman modern hari ini, jadi mereka udah terbentuk karakternya gitu kan. Jadi udah gak kaget dengan dunia luar. Betul. Gitu. Ini dia Kita sebenarnya. kita ini santri gak pegang handphone, tapi mereka gak tertinggal kan? Betul. Tuh. Keren banget itu dia sebenarnya ya. Poinnya di situ. Iya. Wow, emang benar-benar memotivasi ya. Gitu. Betul, Kak. Setiap apa yang beliau ucapkan itu benar-benar khususnya antum ya gitu maksudnya. Dari kemarin ya kita ngedengar semua motivasi yang antum sampaikan kepada kita semua itu benar-benar kayak Masya Allah nih orang gitu. Apa Ca? Wow, Apa gitu. yang saya ingat apa? Banyak banget gitu. Cuman nggak tahu Kan mau. saya belajar nih. Iya. Apa Ca yang ingat apa Ca? Iya. Yang kemarin tuh kan ada kata antum tuh, jangan sibuk mengoreksi orang lain. Iya. Karena apa tuh lanjutannya? Belajar mengoreksi diri sendiri. Iya. Karena mengoreksi orang lain Itu tidak butuh belajar. Nah, itu dia tuh. Ternyata itu yang di-highlight sama orang-orang hari ini ya. Iya. Betul, itu dia sih. Salah satunya, ada masih banyak lagi kayak gitu. Masya Allah. Apalagi yang antum bilang jangan cuma mengajar. Apa tadi? Mengajar itu penting. Mengajar itu penting, jangan hanya Jangan yang penting mengajar. jangan yang penting mengajar. Ya Allah, kok aduh malu dong. Itu udah tertanam di hati ya, cuman belum tersampaikan sama lisan gitu. Iya, podcast itu penting, bukan yang penting podcast. Gitu. Iya, sama kayak halnya hari ini gitu. Ah, iya. Iya. Kita menanyakan antum bukan yang penting nanya Bukan yang gitu. penting nanya. Kita menyiapkan juga nih Itu pertanyaan-pertanyaan. dari minggu yang lalu itu pertanyaan. Iya. Kayak antum ya, harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Afirmasi. Betul. Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz yang satu ini. Nah, terakhir ya Ustadz, sebelum kita tutup podcast kita pada siang hari ini. Kalau Ustadz diminta nih untuk menyampaikan satu pesan gitu untuk santri dan santriwati yang kita ajar sekarang kayak gitu. Apa yang antum akan sampaikan? Anak akan sampaikan, andai kan kami bicara one on one depan mereka ya. Kami akan katakan, nak bersyukurlah kau selama berada di pesantren ini. Gitu. Kamu nyelam gak cukup setahun. Gak cukup juga sampai 3 tahun. Kalau yang di depannya anak SMP.
lanjutkanlah Kak sampai selesai di sini. Iya. Yang SMA, cara kami bicara dengan mereka, nah bersyukur ya Kak ya, makasih ya udah kebertahan di Nurul Haromain di SMA ini. Dan harapan saya kok sampai selesai, sampai wisuda, sampai Pak Kiai mengatakan Bismillah nak ya, saatnya kau kepakan di luar. Oh itu indah. Wow. Ada energi doa restu Kiai. Karena gongnya di pesantren adalah ridho dan restu Kiai. Ridho orang tua juga. Pasti. Iya. Ridho orang tua. Karena yang membuat tumpah kemarin di acara yang pagi, gongnya mereka kan pengen wisuda. Mereka berharap nanti toganya itu akan dia berikan kepada orang tuanya kan. Dan gak sedikit Kak. Ketika disebut namanya menuju ke atas panggung, dia udah niat, ya Allah, toga ini setelah ini akan aku berikan kepada ibuku yang lagi duduk. Iya. Dia turun tuh. Dan dia tengok ibunya. Dia mengatakan, Bu, aku berikan toga ini untuk terima kasih ya Bu ya. Oh, bangga tuh ibunya. Dia bertahan di pondok sekian tahun lamanya. Walaupun hanya sebuah toga, tapi simbol sebagai takzimnya seorang anak kepada orang tua. Jadi buat santri-santri, bertahan nak di pondok. Andai kata kami kesini lagi, kami ingin bertemu orang-orang hebat seperti kalian ini. Nyelamnya harus kafah, jangan setengah-setengah. Betul. Nyelamnya harus kafah, jangan setengah-setengah. Itu dia. Highlight kata siang ini. Iya, nyelamnya harus kafah. Begitu ya. Karena memang kebanyakan gitu ya. Sedikit cerita ya Ustaz. Apalagi Ana ini wali kelas 7 ya. Oke. Namanya juga kelas 7 gitu. Belum benar-benar mengerti apa sih maksud kenapa orang tuanya masukin mereka di pondok kayak gitu. Jadinya masih butuh bertahun-tahun lagi gitu kan. Untuk membuat mereka paham apa sih yang sebenarnya dicari. Betul. Dan itu harus diincas terus. Karena anak kelas 7 itu di posisinya dia lagi masih labil-labilnya dia. Ya kan beda lagi dengan kelas 8 tuh, di middle dia kelas 9. Yang kelas 7 itu biar mereka santri baru yang harus bertahan sampai selesai. Peran wali kelas. Itu dia sih sebenarnya. Wow, tepuk tangan buat kita. Oke, Masya Allah ya. Inspiratif banget semua yang kita sudah dapatkan dari beliau pada podcast kali ini. Sumpah Pemuda hari ini bisa kita wujudkan lewat karya nyata. Dari manapun kita berada, termasuk dari lingkungan pesantren. Karena santri pun juga punya tanggung jawab yang besar untuk kemajuan bangsa kita. Semoga dari pesantren ini lahir semakin banyak pemuda yang cerdas, berakhlak, dan siap membawa Indonesia menuju zaman keemasan. Terima kasih banyak kepada Ustadz Happy Chandra atas waktunya dan inspirasinya. Dan juga semua sahabat Haramain Radio dimanapun berada. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haramain Podcast, berbicara baik, benar, dan bermanfaat. Masya. Thank you. Bismillah, Assalamualaikum. Saya Happy Chandra yang berkiprah sebagai MC Kenegaraan Republik Indonesia. Momen siang hari ini jelang senja bersama Pondok Pesantren Nurul Haromain Darma Lombok Barat. Podcast kurang lebih hanya sekian menit tapi powerful banget. Bersama hostnya yang luar biasa, udah meng-guide segmen podcast ini. Dan ini adalah merupakan program unggulan yang ada di Nurul Haromain Lombok Barat. Jadi ketika podcast itu identik dengan sekolah-sekolah di multimedia di luar sana, jangan salah. Nurul Haromain pun punya podcast yang powerful, Haromain Radio and Podcast. Dan ini akan menjadi peran penting bagi para santri. Betul nggak Cak ya? Betul Sukses ya sekali. hostnya ya. Terima kasih. Dan terima kasih buat Haromain Multimedia. Saya Happy Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.